Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Saya, Arni Iswari sebagai observer, Ibu Irma sebagai coach, dan Ibu Dewi sebagai coachee. Terima kasih perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Arni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Arni? Alhamdulillah baik juga. Semangat pagi ya. Iya Bu Arni. Saya dengar-dengar Ibu akan melaksanakan coaching dengan Ibu Dewi. Bisa ya saya sebagai observer? Oh bisa dong Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan praktik coaching, bisa saya bertanya-tanya nanti sebentar kepada Ibu? Bisa Ibu. Nah Bu, di sini saya ingin bertanya beberapa poin terkait dengan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching Ibu nantinya. Rubrik penilaian apa yang ingin Ibu lakukan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan alur tirta Bu. Nah, nantinya ada tahapan alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, berarti Ibu menggunakan alur tirta ya. Kemudian nanti kompetensi coaching apa yang akan Ibu gunakan dalam proses percakapan coaching Ibu nantinya? Kompetensi yang saya gunakan nantinya Ibu yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena prinsipnya coaching yaitu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi proses coachingnya nanti yang akan saya lihat apakah Ibu sudah melaksanakan alur tirta atau belum. Apakah Ibu sebagai seorang coach sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga apakah si coach nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang dari coach tadi Bu ya, menjadi pendengar yang baik juga Ibu, dan selalu memberikan kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachingnya ya. Siap Ibu. Kira-kira nantinya kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Yang pasti kita ketahui tadi bahwa kompetensi inti dari coaching itu tadi adalah yang pertama Bu, yaitu kehadiran penuh yang merupakan kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan berkompetensi lain saat kita melakukan percakapan. Nah yang kedua, mendengarkan aktif, di mana seorang coach lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Dan yang ketiga Ibu, mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Kalau saya lebih spesifik kepada pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini lebih kata kuncinya itu adalah dalam sebuah coaching dalam mengajukan
pertanyaan sehingga dengan pertanyaan berbobot bisa diketahui keresahan dari coach saya. Sehingga dengan pertanyaan yang berbobot ada perasaan nyaman juga di dirinya coach ya untuk terbuka. Benar Bu, sehingga dia nantinya terbuka secara keseluruhannya dengan saya dan gampang memberikan ide yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke. Baik, nanti saya di sini lebih menitik beratkan kepada Ibu Irma tentang kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Ibu. Kemudian indikator harapan ketercapaian apa yang nantinya Ibu Irma ingin kembangkan kepada coach Ibu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini, saya sendiri akan berusaha agar coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya berikan. Semoga proses coaching kita berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Ibu, mudah-mudahan. Amin. Baik Bu, bisa kita panggil coach kita, baik kita bisa mulai observasi pada hari ini. Baik Ibu, saya panggil sebentar ya Ibu. Oke, silakan. Perkenalkan Ibu, ini Ibu Dewi. Ya Bu, saya Pagi Bu. Pagi Bu. Salam kenal Ibu. Salam kenal kembali Bu. Gini Bu, saya ingin mendiskusikan sesuatu kepada Ibu Irma. Oh, sangat boleh. Apa itu Ibu? Oh baik Bu. Nah, kira-kira topik apa nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu yang sudah meluangkan waktu Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Ibu. Di sini saya ingin bertemu dengan Ibu bertujuan untuk berdiskusi dengan Ibu tentang pelaksanaan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Wah, diskusi yang sangat menarik ini Bu, dan sangat bagus digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, apa nih kira-kira yang ingin dieksplorasi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu? Jadi begini Bu, di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang pembelajaran diferensiasi lainnya yang rencananya akan saya gunakan pada hari Kamis minggu depan Bu. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi lainnya ya? Iya Bu. Karena sebelumnya saya sudah memetakan untuk kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Wah, menarik sekali topik Ibu kali ini ya. Ngomong-ngomong Bu Dewi, kalau saya boleh tahu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada mata pelajaran matematika yang Ibu ampuh? Dan apakah kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi begini Bu, kekuatan saya dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya telah mempelajari modul 2.1 dalam kegiatan calon guru penggerak dalam proses pengembangan pengajaran yang disampaikan oleh Bu Devi. Sebelumnya, saya memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Kemudian saya membagi kelompok pada materi konsep luas permukaan gabungan, kubus, dan balok menjadi 2 kelompok. Jadi di situ saya membuat kegiatannya Bu. Kegiatan pertama 1 untuk kelompok A, di mana peserta didik yang telah memahami konsep luas permukaan kubus dan balok, namun belum memahami luas permukaan gabungannya. Dan kegiatan 2 untuk kelompok B, yang peserta didik belum memahami konsep luas permukaan kubus dan balok maupun luas permukaan gabungannya Bu. Oh, jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar ya? Iya Bu. Nah, berarti murid pasti semangat dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira apa perasaan Ibu Dewi menghadapi suasana seperti ini? Perasaan saya yang pasti saya bahagia sekali Bu.
Karena semua persiapan dengan baik maka dapat dieksekusi dengan lancar, dan tetapi murid tidak semua merasakan manfaatnya karena dibagi berdasarkan kesiapan mereka, sehingga yang belum siap tidak mendapatkan manfaatnya. Oh, seperti itu. Oh, begitu. Tapi kegiatan Ibu ini mengapresiasi saya tentang hal ini karena di luar bayangan saya, dan saya banyak berterima kasih kepada Ibu yang berkenan membagi pengalamannya. Nah, kira-kira apa hambatan Ibu yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bu, bahwa hambatan saya dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini, pemetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar masih kurang, Bu. Jadi saya akan mencoba dengan cara lain lagi, Bu. Oke, Ibu, kira-kira apa yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apa strategi untuk itu? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, Bu, agar lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensi lainnya, saya akan mengambil profil belajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini, murid tersebut saya akan melihat gaya belajarnya, Bu. Di situ ada gaya belajar visual, ada audio visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Jadi itu nanti akan saya petakan, Bu. Oh, jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil belajar murid ya, Ibu? Iya, Bu, benar sekali. Mantap, Bu Dewi, dan itu sangat bagus sekali. Nah, Bu Dewi, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan setelah diskusi kita kali ini? Waktu saya ada seminggu lagi, Bu, untuk sampai hari Kamis. Maka saya akan membuat modul ajar yang dibutuhkan oleh masing-masing gaya belajar nantinya, agar sesuai dengan mereka nantinya, Bu. Oh, baik, Ibu. Jadi Ibu akan mengelompokkan mereka nantinya sesuai dengan gaya belajar yang mana mereka senangi. Dan yang visual, auditory, dan kinestetik ya, Bu ya? Betul sekali, Bu. Mantap sekali itu, Bu Dewi. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi saya akan membuat perencanaan pengajaran yang direncanakan malam ini, Bu, akan saya buat. Modul ajar ya, Ibu? Iya, Bu. Kira-kira siapa yang membantu Ibu nantinya membuat modul ajar ini agar modul ajar Ibu lebih baik lagi? Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat saya, Bu, yaitu Ibu Rahmi. Karena saya dengar Ibu Rahmi sudah pernah menerapkan strategi pembelajaran ini berbasis profil belajar murid. Oh, kira-kira kapan Ibu akan berkonsultasi dengan Ibu Rahmi? Habis ketemu Ibu ini, saya langsung ketemu sama Bu Rahmi untuk berdiskusi pembuatan modul ajar sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis profil belajar murid. Baik, Bu Dewi, kita review sebentar ya hasil diskusi kali ini. Nah, Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Yang pasti, Bu, saya banyak berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya buat saya berdiskusi pada hari ini. Saya merasa langkah yang akan saya lakukan akan semakin jelas, dan yang pasti saya lebih bersemangat untuk menjalankan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Mantap, Bu, karena sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa temui saya lagi ya, Bu, setelah menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar murid. Nah, saya tunggu ya, Bu, minggu depan. Siap, Bu, terima kasih sekali atas waktu dan support yang diberikan kepada saya. Sama-sama, Ibu. Ibu boleh kembali lagi ya ke kelas. Baik, Bu, saya mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dewi.
Alhamdulillah ya Bu Irma, praktik coaching yang hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, siap Ibu. Luar biasa sekali praktik coaching yang sudah Ibu Irma lakukan terhadap Ibu Dewi tadi sebagai coach. Yang saya lihat posisi Bu Irma tadi sebagai coach bersama Ibu Dewi itu sudah sebagai sesama mitra. Di sini saya ingin menanyakan Ibu, apakah ketika Ibu melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang sudah disampaikan di awal tadi sudah tercapai apa belum? Baik Ibu, Alhamdulillah saya telah melaksanakan proses coaching. Nah, berdasarkan catatan saya ini Bu, Alhamdulillah sudah. Yang pertama sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Dan yang kedua sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan, dan juga saya telah menanyakan rencana aksi yang dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Dan coach sudah terpikir ide-ide apa yang akan dilakukan secara kreatif, sudah mulai melangkah, dan kapan dilakukannya sudah mulai ada planningnya. Kemudian aksi nyata sudah mulai terlihat untuk dilakukan dan akan melaksanakan ide-ide yang termunculkan tadi. Tadi juga saya mengamati Ibu. Di sini saya mohon izin dulu Bu menyampaikan apa yang saya catat dari hasil observasi saya kepada Ibu. Bahwa Ibu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, sehingga ide-ide coach tadi itu tergali, kemudian sehingga runut metode apa yang mau dipakai, waktunya kapan, kemudian siapa saja yang membantunya, apa saja yang akan dibuat, kemudian media apa yang akan dipakai oleh coach tadi itu semua sudah tergali. Luar biasa Ibu ini ya. Dan Bu Irma sudah melaksanakan prinsip coaching. Bagus sekali Ibu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ini Bu, ada satu pertanyaan lagi. Dari 3 kompetensi yang sebagai seorang coach ini, yang telah Ibu lakukan tadi, untuk kedepannya Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana? Saya masih ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, tapi nantinya akan lebih eksploratif lagi Ibu. Dimana dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya bisa menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi akan lebih menggali lagi potensi coach saya Ibu, karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Irma atas waktunya telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengamati Ibu dalam melakukan praktek coaching bersama Ibu Dewi tadi. Saya mohon izin dulu ya Bu ya. Oke. Ya Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.